Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya sahabat bikin baju, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat seprofesi, sahabat penjahit, para tukang jahit yang bekerja di garmen, di konveksi-konveksi, di butik, di tailor, dan di permak, juga penjahit keliling. Salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi, yang bekerja di luar ruangan sampai yang bekerja di dalam gedung, di kantoran, dari yang mulai kerja di dalam tanah sampai yang kerja di atas menara, di tower-tower, terima kasih atas partisipasinya dan atensinya telah bergabung di channel Adis Taylor ini, karena saat ini waktunya kita ngomongin bola, waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan wartawan, bukan komentator, bukan pengamat, dan bukan pendit bola. Ini hanya tukang jahit yang hobi ngomongin bola, nggak hobi ngomongin tetangga. Dan jangan lupa sahabat bikin baju, sahabat seprofesi dan lintas profesi tentunya, untuk hari ini mensyukuri apa yang telah dianugerahkan kepada kita, yaitu sebuah jari sakti. Agar jari ini sehat, jari ini harus diolahragakan dengan cara, untuk yang bergabung tentunya menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Ya sahabat bikin baju, untuk masih tetap ya seputar pertandingan semalam, kekalahan kita dari timnas Irak. Ya wajar, sebuah hal yang wajar kalau para pecinta timnas, pecinta sepak bola tanah air merasa sedih dan kecewa tentunya. Itu hal yang wajar-wajar saja dan memang sepantasnya seperti itu ketika tim kebanggaannya dikalahkan dengan hal-hal dengan cara yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan kalau hal-hal yang tidak perlu terjadi itu tidak terjadi, ini setidaknya kita bisa menahan imbang kan semalam itu. Sahabat, apa hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi itu? Itu kan yang pertama, handsball, yang sebenarnya Justin juga mungkin karena terhalang ya. Tapi sebenarnya itu bola yang tidak mengarah ke badan, tapi memang ke kepala. Jadi bola mengarah ke kepala, jadi tangan kan sangat bisa dihindari untuk tidak mengenai bola kalau tangan tidak diangkat atau tidak disengaja seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan berkurangnya pemain kita, dengan di kartu merahnya Jordi Amat, itu kan menambah beban pikiran dan beban penderitaan rekan-rekannya yang lain yang ditinggal oleh Jordi Amat keluar lapangan. Itu juga sama, Jordi Amat itu sebenarnya udah kelihatan di waktu melawan Tarjania di uji coba, itu udah kelihatan selalu ketinggalan kalau lari itu, karena mungkin fisik dan badannya juga kan udah mulai kelihatan, tubuhnya udah mulai kelihatan sedikit gemuk kalau Jordi Amat itu. Ya bisa kita bayangkan kalau yang ada di situ Jai Ijes gitu, mungkin bisa lain ceritanya gitu kan ya sahabat bikin baju. Dan yang ketiga tentunya, ini kesalahan yang ketiga, gol yang kedua yang melibatkan penjaga gawang kita Hernando Ari. Kalau saya ya sahabat bikin baju, sahabat profesi, sahabat lintas profesi, melihat terjadinya gol kedua ini, yang terlintas dalam benak ini menjadi tambah penasaran dengan si itu tuh, Martin Paes. Si Martin Paes. Jadi makin penasaran gitu, seperti apa mainnya Martin Paes itu. Mungkin terjadi nggak yang seperti semalam itu kalau yang ada di bawah Mister Dia gitu, seperti itu. Nah itulah. Jadi ada dari 3 kesalahan ini ya sahabat bikin baju, yang ada di pemain belakang ini. Yang pertama mungkin sudah jelas fisik dan usia. Jadi udah tidak bisa dibohongi kalau masalah usia, kalau masalah umur ya sahabat. Seberapapun kuatnya, seberapapun beraninya, tetap kalau dengkul mah nggak bisa dibohongin itu. Ya kalau umur udah tua mah seberapa besarnya nafsu tetaplah nggak bisa
Itu untuk Jordi Amat. Terus yang kedua Justin Hubner, ini mungkin masalah ini terlebih ke karakter ya. Kalau Justin Hubner itu karakter, karena ini sepertinya bukan hal yang baru terjadi untuk Justin Hubner di lini belakang ini. Kayak gimana ya, memang layak kalau julukan preman itu disematkan sama dia. Jadi ini masih, kalau di segi ininya Justin Hubner masih memerlukan lebih banyak bimbingan dalam hal emosional, psikologis juga. Itu mungkin yang harus menjadi catatan untuk tim pelatih ya terhadap Justin Hubner. Terus yang terakhir ya, kesalahan yang terakhir yang terjadi di gol kedua yang melibatkan Hernando Ari. Nah, ini lebih kompleks lagi permasalahannya, lebih rumit lagi. Ini tidak cuma melibatkan Hernando Ari saja, sahabat bikin baju. Sebagai personalnya di gol kedua ini memang secara subjeknya Hernando Ari ini. Cuman karena yang menjadi permasalahannya terhadap Hernando Ari mungkin kalau kita analisa kan, yang satu pengalaman, yang kedua emosional. Ya, jadi yang tersirat dalam pikiran saya, ternyata belum cukup Liga 1 itu untuk dijadikan sebagai ajang untuk mencari jam terbang dan pengalaman sobat bikin baju. Terlihat sekali kan, Hernando ini pemain yang berasal dari Liga 1 lah gitunya, bukan pemain abroad. Jadi pengalaman yang dia dapat, jam terbang yang dia dapat, terus pelatihan yang dia dapat di luar timnas ya, di luar latihan bersama timnas, ini adalah diklubkan itu di Liga 1. Berarti selama ini belum cukup Liga 1 itu untuk memberikan pengalaman ataupun membuat seorang pemain menjadi tampil lebih berpengalaman, lebih dewasa, dan lebih cerdas di lapangan. Nah, seperti itulah intinya. Intinya Liga 1 ternyata belum cukup untuk memberikan pengalaman dan jam terbang terhadap pemain yang akan dipanggil ke timnas. Sahabat bikin baju, menarik kalau melihat peluang tim-tim dari negara Asia Tenggara ini, dari ASEAN, yang masih mungkin ada peluang meskipun sedikit ya. Kan yang masih mempunyai peluang, mempunyai kans untuk bisa lolos ke round ketiga dengan segala kemungkinannya adalah yang paling besar. Yang pertama Indonesia, itu yang paling besar. Terus ada Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kalau Filipina kan semalam dikalahkan oleh Vietnam ya dengan skor 3-2. Tapi itu kalau melihat pertandingan semalam, sebenarnya ini yang harus menjadi catatan untuk timnas Indonesia ya, nanti saat ketemu Filipina. Sudah nggak bisa dianggap main-main lagi Filipina, karena semalam sebenarnya itu bisa lebih mencetak lebih dari 2 gol Filipina. Bisa kalah Vietnam sama Filipina kalau seandainya peluang-peluang tersebut bisa terjadi gol. Jadi ini harus benar-benar siap, benar-benar dipersiapkannya Coach Sintayong. Dan untuk Malaysia ditahan imbang oleh Kyrgyzstan. Ini juga sama, selisihnya kan 3 poin. Antara Kyrgyzstan dengan Malaysia itu selisihnya 3 poin. Kalau nggak salah Kyrgyzstan 10, Malaysia 7 kan dengan hasil semalam. Dengan kemarin itu. Dengan adanya penambahan 1 poin, tapi selisihnya masih sama. Sehingga di pertandingan terakhir nanti sangat menentukan. Karena nantinya kan ada head to head ya. Head to head. Terus juga seperti Malaysia itu akan tergantung terhadap pertandingan yang dilaksanakan oleh Kyrgyzstan melawan Oman. Meskipun Malaysia hanya menghadapi Taiwan, nantinya Cina Taipei. Itu untuk Malaysia. Terus untuk Thailand juga sama nasibnya seperti Malaysia. Jadi ada selisih 3 angka dengan China. China di atas Thailand kan. China itu 9, Thailand itu 6. Setelah bermain imbang kan menjadi China 10, Thailand 7. Jadi tetap 3. Dan sama itu juga Thailand sangat ditentukan pertandingan terakhir nanti. Meskipun cuma melawan Singapura, tapi kan ini secara head to head Thailand dikalahkan China di kandang. Terus yang terakhir adalah Vietnam, yaitu Vietnam juga sangat tergantung terhadap Indonesia kan. Kalaupun Vietnam menang melawan Irak,
di Basra, Indonesia harus kalah dari Vietnam ataupun ditahan imbang. Kalau Vietnam menang melawan Irak di Basra, maaf ya, setidaknya Indonesia harus ditahan imbang oleh Filipina. Nah, makanya ini melihat permainan Filipina semalam, ini jangan main-main timnas. Ya, mudah-mudahan Jai Ijes sudah bisa turun, dan kalau Perdong juga lah turunkan kalau sudah bisa. Gitu. Cuman satu mungkin sahabat bikin baju, sahabat seprofesi dan lintas profesi yang setelah melihat gol kedua Irak ya, saya berpikir ataupun mungkin sahabat-sahabat semuanya juga sama seperti saya. Jadi malah tambah penasaran sama Martin Paes ya. Malah tambah semakin penasaran sama Martin Paes karena gol kedua Irak semalam itu. Kita tunggu saja lah. Mudah-mudahan bisa segera menyusul rekan-rekannya di timnas ini. Itu sahabat bikin baju. Dan dari tim timnas asuhan Resapri kembali dikalahkan skor 4-0 0-4 oleh Panama sebagai juara bertahan. Panama U23 tapi kalau kita kan U20. Nah, kalau Panama U23 dikalahkan lagi 0-4 nggak apa-apa lah. Terus aja Coach Indra kalau mau untuk di Talon Cup ini Coach Indra terus aja ini lihat kekurangannya melalui kekalahan timnas ini. Jangan lupa ya sahabat semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena alhamdulillah di video sebelumnya sahabat-sahabat dari seprofesi dan lintas profesi sudah ada banyak yang mulai berkomentar, mengisi kolom komentar, ada masukan dan pendapat juga dari sahabat semuanya. Alhamdulillah, yang diharapkan lebih banyak lagi ya sahabat dari seprofesi dan lintas profesi yang ikut kita sharing, kita ngobrol, kita bersilaturahim melalui kolom komentar. Dan dengan komentar dari sahabat semuanya, tentunya ini sangat positif untuk channel ini agar bisa terus lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi, dan tentunya lebih mendekatkan lagi di antara saya dan sahabat semuanya, sahabat seprofesi dan lintas profesi. Dan semoga hari ini dilalui oleh sahabat seprofesi dan lintas profesi, sahabat bikin baju semuanya dengan baik, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan dan pekerjaannya, dan dimudahkan juga rezekinya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Terakhir dari saya, salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.